Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak cara orang tua melaksanakan tanggung jawab mereka kepada anak-anak, mendidik anak-anak, mewartakan Allah kepada mereka. Paus Fransiskus dalam sebuah audiensi umum pernah mengatakan, doa yang sederhana untuk anak-anak adalah membuat tanda salib dengan benar saat orang tua datang ke gereja. Dan doa itu adalah benih kehidupan, karena anak-anak kecil diperkenalkan sumber kehidupan, bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Orang tua yang sederhana saya alami dalam keluarga. Orang tua saya setiap malam sebelum tidur, mereka mengajak kami berdoa dan bernyanyi. Nyanyiannya nyanyian gereja. Begitu juga esok pagi, orang tua mengajak kami berdoa dan bernyanyi. Dan dalam doa itu, orang tua menyebut nama kami satu persatu dan menyerahkan kami dalam lindungan Allah, dalam lindungan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Suasana keimanan dialami dalam keluarga. Buah-buah keimanan dilaksanakan di dalam keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini sangat pendek. Matius 19 ayat 13 sampai 15. 3 ayat. Tetapi di sana luar biasa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Konteks Yesus mengatakan ini karena murid-muridnya sendiri melarang anak-anak ini untuk dibawa kepada Yesus. Murid-muridnya loh, yang dekat dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita melihat perikop sebelumnya lagi, maka kita semakin melihat konteksnya. Orang-orang Farisi pada perikop sebelumnya justru sibuk mencoba Yesus, sibuk berargumentasi dengan Yesus mengenai mengapa Yesus melarang perceraian. Mereka fokus pada kepentingan mereka, pada diri mereka, pada kekuatan mereka, pada manusiawi mereka. Maka persis kebalikan itulah yang ada dalam diri anak kecil. Maka ada pesan dari Injil hari ini. Yang pertama, Yesus mau menegaskan dan meminta sekaligus kepada para murid supaya dalam pelayanan mereka mewartakan sabda Allah kepada siapapun, kepada kaum sederhana, kepada anak-anak, tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, jangan seperti orang Farisi yang sibuk dengan diri sendiri, yang sibuk berargumentasi, bahkan memaksakan apa yang dipikirkan, karena itulah nanti justru menghambat kepekaan orang untuk mengenal kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa pandemik ini banyak waktu untuk orang tua. Tetapi saya membayangkan kalau dalam keluarga orang tua berkumpul bersama, berdoa bersama, mengajak anak-anak untuk berdoa. Itulah cara orang tua bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Kalau suatu saat datang ke gereja seperti sekarang, lalu membawa anak-anak, membuat tanda salib, berdoa dengan baik, ikut kor, ikut aktif,
itu juga sudah pendidikan untuk anak-anak. Kalau seandainya orang tua rela dan juga mau membawa bayi-bayinya untuk dibaptis, untuk dibawa kepada Allah, untuk disaturagakan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah, Anda, Bapak Ibu, sudah mewariskan yang berharga adalah iman. Bacaan pertama hari ini menekankan tanggung jawab itu. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah, melaksanakan yang benar, yang baik, setia kepada Allah. Maka sebenarnya pertanyaannya untuk kita, apakah saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya di hadapan Allah? Apakah saya sudah mendidik anak-anak saya, mendidik orang-orang dekat saya, dan pertama-tama mendidik saya sendiri untuk terbuka pada rahmat Allah, pada sapaan Allah, pada sabda Allah itu sendiri. Dengan demikian, apa yang saya punya, teladan hidup yang saya punya, menjadi contoh bagi komunitas gereja, bagi keluarga, bagi anak-anak. Amin.